Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Seperti biasa, sebelum mulai Mimin ingatkan, jangan lupa untuk klik tombol like, berikan komentar, serta subscribe bagi yang belum. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman semua yang telah membantu dan masih setia mendengarkan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 8. Kamu mau nikah, Syah? Tanya Syapik setelah membaca nama di kartu undangan yang diberikan oleh gadis itu. Insya Allah Ustadz, saya harap Ustadz dan Mbak Alika bisa datang, ujar Aisyah. Hanya berbincang singkat, setelah itu Aisyah pergi. Tidak lama Alika datang dengan wajah masam. Udah beres, Safik menatap istrinya itu. Tadi siapa? Bukannya menjawab, Alika malah balik bertanya. Aisyah, jawab Safik. Teman Mas, kok bisa ketemu di sini? Selidik Alika. Dia dosen di sini. Aisyah itu yang dulu mau dijodohin sama Mas, ungkap Safik. Mata Alika membeliak. Apa? Jadi Mas pernah mau dijodohin? Safik mengangguk sebagai jawaban. 1 tahun sebelum pernikahannya dengan Alika, sempat ada salah satu teman Kiai Abdillah yang ingin anaknya menikah dengan Syafiq. Namun, kala itu Syafiq maupun Aisyah menolak. Tentu setelah mereka sama-sama melakukan sholat istikharah. Syafiq memang sudah dipersiapkan untuk Alika. Meskipun dulu pernah ada Selin yang mengisi hati lelaki itu. Tapi sekarang hanya Alika yang bertahta di hati Syafiq. Cemburu? Ledek Syafiq dengan senyum menggoda. Ngapain cemburu? Orang Mas udah punya aku kok, sewotnya. Enggak cemburu kok, mukanya asem gitu. Karena aku enggak senyum. Coba kalau senyum. Manisnya ngalahin madu, cerocos Alika. Madu apa dulu? Emang ada madu lain selain madu yang bisa dimakan? Selidik Alika dengan sebelah alis yang menukik. Syafiq malah menaikkan bahunya menjawab pertanyaan Alika. Mata Alika kini tertuju pada kemeja Syafiq yang kotor. Sedangkan sang pelaku masih anteng, mengulum coklat yang baru dibukanya lagi. Mas bawa baju lain di mobil kok, ujar Syafiq. Tahu apa yang dipikirkan oleh sang istri. Sini dek, Abi mau ke kantor. Kita pulang pakai taksi online aja. Alika mengulurkan tangan, tapi Syakil malah memalingkan wajahnya dan mengeratkan tangannya di leher Syafiq. Dedek mau ikut Abi ke kantor? Tanya Syafiq. Ikut. Nggak apa-apa, ikut aja ke kantor. Akil kan nggak pernah main ke kantor Abi ya. Syafiq berjalan lebih dulu, menuju mobil disusul oleh Alika. Sepanjang jalan, tidak ada obrolan antara Syafiq dan Alika. Hanya Syakil yang berceloteh dengan bahasanya sendiri, yang tidak dimengerti kedua orang tuanya itu. Sampai di kantor, Syafiq langsung diberitahu oleh Rangga jika ada seorang klien yang sudah menunggu. Kamu tanya namanya siapa? Soalnya saya nggak merasa ada janji, ujar Syafiq. Aduh, saya lupa pak. Buru-buru soalnya, jelas Rangga. Ya udah, sayang tunggu di ruangan mas ya, ujar Syafiq. Ia akan mengganti pakaian, tapi Syakil sama sekali tidak ingin lepas darinya. Ayo sama Umi, Abinya mau kerja. Alika mencoba membujuk. Syakil malah menangis dengan suara keras. Syafiq mengangguk, menandakan jika ia tidak masalah jika Syakil ikut bersamanya. Dibantu Alika, Syafiq mengganti baju di ruangannya. Alika hanya takut Syakil akan rewel. Wanita itu bahkan duduk dengan gelisah di ruangan Syafiq. Saat ada tamu,
Memang ada ruangan khusus, jadi ruangan Syafiq hanya dipakai lelaki itu untuk bekerja. Long time no see, Pak Syafiq. Lama tidak bertemu, Pak Syafiq. Syafiq menjabat tangan lelaki di depannya. Suatu kehormatan, Bapak datang ke kantor saya. Seharusnya saya yang datang menemui Bapak, ucap Syafiq sopan. It's okay, your son? Tanya Andre. Iya Pak, anak bungsu saya. Maaf karena saya bawa ke sini, balas Syafiq. Santai saja. Kedatangan saya yang tiba-tiba ini tidak mengganggu Anda kan? Sama sekali tidak, Pak. Andre adalah salah satu klien Syafiq yang pernah memakai jasa Syafiq untuk membangun stadion. Andrew adalah mantan menteri yang kini sibuk mengembangkan bisnis ke mancanegara. Andrew tinggal di Singapura dan sekarang kembali menetap di tanah air. Kedatangan Andrew saat ini, ia ingin Syafiq membuatkan desain masjid yang nantinya akan dibangun dekat rumah Andrew. Lelaki blasteran itu juga meminta dibangunkan yayasan yang akan diperuntukkan untuk anak-anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal. Hatinya begitu mulia. Jika tidak keberatan, saya ingin mengundang Anda dan keluarga untuk makan malam besok. Insya Allah saya akan datang, Pak, ucap Syafiq. Sebenarnya saya kesini hanya mampir. Kita lanjutkan pembicaraan ini nanti saja. Saya harus pergi, tutur Andrew. Setelah Andrew pergi, Syafiq kembali ke ruangannya. Syafiq melihat Alika duduk di sofa dengan mata tertutup. Alika menggunakan sebelah tangan yang bertumpu pada dagu dan lengan sofa untuk menahan kepalanya. Syafiq terkekeh geli melihat tingkah istrinya yang seperti bunglon itu. Padahal belum 1 jam itu berwajah masam karena cemburu melihat Syafiq dan Aisyah. Lelaki itu berjalan ke arah pintu menuju ruangan lain. Di dalam ada kasur yang memang sengaja Syafiq sediakan. Ia pasti akan menyempatkan tidur saat dirinya benar-benar mengantuk. Karena obat kantuk hanya tidur, bukan kopi. Ia menidurkan Syakil di sana. Selama ia mengobrol dengan Andrew, Syakil memang sudah mulai mengantuk. Syafiq tidak takut anaknya jatuh seperti di rumah, karena kasur yang digunakan adalah kasur lantai. Meskipun tipis, namun nyaman digunakan untuk tidur. Di dalam ruangan itu juga tidak ada yang membahagiakan, karena memang dibuat khusus untuk istirahat. Dalam posisi apapun tidurnya pasti nyenyak, gumam Syafiq, sambil berjalan mendekat pada Alika, berniat untuk membenarkan posisinya menjadi berbaring karena kepalanya pasti pegal. Saat tubuhnya sudah terbaring di sofa, Alika mengerjapkan matanya saat merasakan napas hangat yang menyapu wajahnya. Seutas senyum terukir saat jaraknya dan Syafiq begitu dekat. Mas mau ngapain? Tanya Alika. Syafiq yang masih dengan posisi menunduk berniat untuk berdiri, tapi malah Alika menahan bagian belakang kepalanya. Mau cium aku kan? Goda Alika setelah ia melayangkan kecupan singkat di mulut Syafiq. Enggak, sangkal Syafiq. Bohong, Mas cari kesempatan kan? Mumpung aku lagi tidur. Kalau minta langsung pasti malu karena Mas lagi marah, ledek Alika. Alis Syafiq bertaut. Siapa yang marah? Pakai nanya lagi. Dari kemarin yang diemin aku siapa? Mas pasti marah kan? Syafiq mencoba menahan tawanya hingga akhirnya pecah membuat Alika heran. Akting Mas bagus nggak? Hidung Alika kembas kempis. Tangannya menangkup wajah Syafiq dan mencubitnya geram. Mencubitnya dengan gemas. Jadi Mas pura-pura? Mas bohong, tuding Alika. Mas nggak pura-pura,
Bohong juga enggak, cuman nyoba bersikap dingin. Pengen tahu dinginnya Mas bisa bikin kamu flu atau enggak? Candanya dengan tawa kecil. Nyebelin, bukan flu, Mas bikin aku migrain. Alika meninju dada Sapik. Masih dalam posisi, ia berbaring dengan Sapik yang menunduk. Syafiq mendekatkan wajahnya pada Alika, tapi wanita itu dengan cepat menahannya. Jangan, nanti Mas pengen. Mas kan lagi puasa, aku juga lagi dapet, ujar Alika. Astagfirullah, Syafiq langsung bangkit, mengusap wajahnya. Ia bahkan sampai lupa dirinya sedang puasa. Jika sampai berhasrat pada sang istri, sudah jelas puasanya batal. Plus sesuatu yang terpendam itu tidak akan bisa disalurkan karena Alika sedang datang bulan. Kini giliran Alika yang tertawa. Ia sebenarnya kasihan jika sampai Sapik terpancing. Sebisa mungkin jika dalam mode merah, Alika tidak akan mengusik suaminya. Jelas itu akan membuat Sapik tersiksa saat sudah terpancing, malah harus meredamnya. Akil mana? Alika mengubah posisinya menjadi duduk. Tidur, jawab Sapik lalu berjalan menuju ke meja. Di mana? Alika mengedarkan pandangannya mencari keberadaan sang putra. Di ruangan itu, di sana ada kasur. Biasa Mas tidur di sana. Kamu kalau mau lanjut tidur di sana aja, ujar Syafiq. Ngapain Mas tidur di sini? Punya rumah juga, sahut Alika. Kalau udah ngantuk berat, Mas nggak mungkin kan pulang. Apalagi kerjaan belum beres. Cuman buat istirahat aja sih, atau tidur siang, papar Syafiq. Alika mengangguk. Mas mau lanjut kerja? Iya, mau aku temani? Gak usah. Ada kamu malah bikin Mas gak fokus, ujar Sapik. Kok gitu? Alika cemberut. Karena wajahmu mengalihkan duniaku, balas Syafiq. Gombalnya gak modal banget. Pakai plagiat lirik lagu lagi. Ledek Alika. Lalu berjalan menuju ruangan yang dimaksud Syafiq. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye.